Oke, teman-teman, kembali di channel saya tentang eksperimen. Kali ini saya dapat membahas hmm, ujian CPNS. Ini kita akan bahas masih tentang TWK. Hmm, Untuk kita memperdalamnya lagi, nanti kita masuk dalam pembahasannya juga ya. Nah, jadi, eh, mari kita memperbanyak pengetahuan kita untuk kita bisa lulus dalam ujian CPNS. Kita sama-sama belajar, nah, dan di situ nanti kita akan mendapatkan pembahasannya lebih lanjut ya. Baik, langsung saja kita ke soal yang pertama. Ya, jadi guys, teman-teman, ini adalah soal yang pertama ya. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan pilar-pilar negara di Indonesia terdiri atas komponen berikut ini kecuali. Jadi ini adalah kita harus berhati-hati dengan kata kecuali ini ya. Nah, jadi yang diminta di sini adalah kecuali dan perlu kita ingat dan kita hafal apa-apa saja itu pilar negara. Ya, jadi pilar-pilar negara itu ada 4 ya, saudara-saudara ya, teman-teman. Yang pertama itu Pancasila, ya, Undang-Undang Dasar Negara 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi yang diminta di sini adalah kecuali. Ya, jadi jawabannya adalah B, Garuda Pancasila. Ya, karena Garuda Pancasila itu adalah lambang negara, bukan pilar-pilar negara. Ya, oke. Next, di soal berikutnya. Ya, Pancasila menjadi dasar petunjuk dalam pembuat peraturan yang berkaitan hukum yang mengatur kehidupan bernegara serta menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan bernegara karena Pancasila hakikatnya merupakan sebuah ya, A. Dasar jalur negara, keinginan negara yang ditemukan oleh the founding father. C. Keputusan bersama seluruh rakyat yang diwakili Insinyur Soekarno. D. Kesepakatan para pendiri bangsa. E. Sumber dari segala sumber hukum. Ya, jadi di sini perlu kita garis bawahi Pancasila sebagai dasar petunjuk ya, menjadi pedoman untuk menjalankan kehidupan negara. Jadi Pancasila itu adalah dasar ideologi negara ya. Lanjut ya. Jadi langsung aja kata kuncinya itu adalah dasar, ideologi, petunjuk ya. Berikutnya ya, ini tentang berita hoax ya. Nah, ini untuk mempersingkat waktu ya teman-teman. Kalau kira-kira soalnya itu agak panjang, langsung saja kita ke kalimat terakhirnya itu aja ya. Di sini dikatakan tidak menyebarkan berita hoax merupakan wujud Pancasila sebagai jadi hoax itu berita bohong ya, berita bohong. Nah, jadi tidak menyebarkan berita hoax merupakan wujud Pancasila sebagai A. Jiwa bangsa, B. Falsafah bangsa, C. Pandangan hidup, D. Kepribadian bangsa, E. Pedoman hidup. Nah, jadi
kita langsung saja saya bahas di B-nya ini falsafah. Jadi pengertian dari falsafah bangsa itu adalah keyakinan yang memiliki kebenaran. Nah, sementara hoax itu adalah berita bohong. Nah, jadi ketika kita tidak menyebarkan berita hoax, jadi disitulah kita sedang menjalankan falsafah bangsa. Ya, karena falsafah bangsa itu adalah keyakinan yang memiliki kebenaran. Nah, jadi Pancasila adalah falsafah bangsa, keyakinan memiliki kebenaran. Ya. Jadi jiwa bangsa ya di sini kita harus berhati-hati ya. Semuanya itu ini jawabannya bagus-bagus ya. Jadi untuk hal ini dalam penyampaian berita hoax ya, berita yang tidak benar itu adalah wujud dari Pancasila sebagai falsafah bangsa. Oke, lanjut teman-teman. Ya, berikutnya radikalisme merupakan salah satu ancaman serius terhadap nilai-nilai luhur Pancasila. Ancaman radikalisme ini bisa diminimalisir salah satunya dalam bidang pendidikan. Betul. Ya, yaitu dengan cara ya. Jadi ini untuk meminimalisir radikalisme di dalam dunia pendidikan itu caranya bagaimana ya? A. Penambahan jam pelajaran pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila sebagai sarana untuk membentuk wawasan bangsa dan karakter. C. Pendidikan Pancasila dijadikan tanggung jawab guru dan siswa. D. Perlunya perubahan gaya pembelajaran pendidikan Pancasila. E. Pendidikan Pancasila dijadikan dasar dan sumber pembelajaran. Ya, sebenarnya sih jawabannya itu ini hampir tepat semua ya, karena ini semuanya perlu ya, penambahan jam pelajaran pendidikan Pancasila ya. Pendidikan Pancasila C itu pendidikan Pancasila dijadikan tanggung jawab guru dan siswa, perlu perubahan gaya pembelajaran, pendidikan Pancasila dijadikan dasar dan sumber pembelajaran. Tapi yang lebih tepat itu adalah B, pendidikan Pancasila sebagai sarana ya, membentuk wawasan ya. Jadi ini yang perlu, membentuk wawasan bangsa dan karakter. Nah, jadi sarana ya. Itu yang paling tepat. Jadi mengarahkannya, jadi pendidikan Pancasila bisa sarana itu bisa mengarahkan kepada membentuk wawasan bangsa dan karakter. Oke, berikutnya. Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat dilihat dari proses terjadinya perubahan, ya. Langsung saja di sini kita ke kata kuncinya itu Pancasila ya sebagai dasar ya. Jawabannya adalah B, dasar filsafat negara Indonesia. Ya. Oke guys, ini terakhir. Dalam sumber tata hukum di Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai ya. Jadi di sini perlu kita pahami apa-apa saja yang menjadi kedudukan Pancasila. Ya, kedudukan Pancasila itu yang pertama itu adalah falsafah bangsa, 2, pedoman hidup, 3, sistem filsafat, 4, perjanjian luhur, 5, dasar negara yang sering kita ini bahas ini ya, 6, sumber dari segala sumber hukum. Jadi jawabannya adalah D. Nah,
karena yang diminta adalah kedudukan Pancasila. Jawabannya yang paling tepat adalah D. Oke, terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa di-subscribe dan dibagikan. Nah, jadi saran saya kepada kita pejuang NIP ya, semakin banyaklah belajar, dan kalau bisa soal-soal yang sudah kita bahas ini dicatat supaya kita bisa mengulang-ulang mempelajarinya. Oke, terima kasih. Semoga sukses.